Desa Kaliwadas, sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ini, menyimpan beragam potensi dalam hiruk-pikuk keseharian penduduknya. Dengan luas wilayah yang membentang sekitar 119,9 hektar dan dihuni kurang lebih 6.054 penduduk, Kaliwadas menampilkan berbagai aktivitas warga yang beraneka ragam di dalamnya. Berbagai fasilitas publik telah dibangun untuk menyediakan pelayanan kepada segenap warga. Dengan kemudahan akses menuju balai desa, pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik. Di samping itu, terdapat pula lembaga pendidikan dari berbagai jenjang, seperti TKMNU Masyitoh 32 untuk pendidikan usia dini, SD Negeri 1 dan 2 Kaliwadas untuk tingkat dasar, dan SMP Negeri 4 Adiwerna untuk tingkat menengah. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan posyandu rutin dilakukan setiap minggunya. Di Kompleks Balai Desa juga berdiri Poliklinik Desa Kaliwadas yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa untuk semua kalangan. Kaliwadas juga mempunyai area terbuka yang memberi ruang bagi warga untuk olahraga, yaitu Kaliwadas Sport Center. Berbicara tentang mata pencaharian, Kaliwadas identik dengan pertanian dan peternakan, khususnya peternakan kambing. Hampir setiap penjuru desa dapat dijumpai orang-orang yang memelihara kambing. Hasil ternak kambing dari desa Kaliwadas seperti daging kambing muda banyak diolah menjadi bahan baku sate. Selain itu, produk susu kambing yang kaya nutrisi juga menjadi salah satu produk yang potensial untuk dikembangkan. Warga Kaliwadas juga berkecimpung dalam usaha pertanian hortikultura, seperti sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias. Kegiatan bertani yang cukup masif juga turut mendorong ketahanan pangan baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Dengan etos kerja warganya yang kuat, Desa Kaliwadas mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di negeri ini. Bapak saya Supradi. Iya, Bapak Supradi. Supradi. Bapak asalnya dari Dari Brebes, Masih dominasinya di Brebes. Oh, Ya. tapi punya kebun di sini. Ah. Sudah berapa lama, Pak, ini? Oh, di sini. Ya. Nah, yang udah nanam di sini udah 20 tahun. Mungkin boleh dijelaskan Bapak proses penanamannya sampai bisa diperjualbelikan itu seperti apa? Oh, prosesnya ini 2 bulan. Cara mupuknya 3 kali sampai 4 kali, 5 kali juga bisa. Awal mupuk setengah bulan mupuk sekali. Ya, 25 mupuk 2 kali. 29 mupuk 3 kali. Terakhirnya 40 mupuk. Berarti sampai bisa dipanen itu 2 bulan. 2 bulan itu tadi. Tapi kalau kemarau 2 bulan lebih. Ini biasanya diperjualbelikan di kota mana aja, Pak? Jadi Induk, Ramat Jati, Cibitung, Cikopo. Tergantung. Mungkin Bapak ada harapan buat petani bawang atau untuk ini lahannya, harapan ke depan apa, Bapak? Oh, kalau saya tetap lanjutnya beli tengkulak. Iya. Tengkulak dengan petani. Terima kasih banyak ya Bapak Iya, atas waktunya sudah berkenan mau diwawancarai. Oke, sebelumnya kenalin Bu, saya Evelindi, kita dari mahasiswa KKN Undip. Iya, Nah Ibu, dari Brebes. Ibu dari Brebes, oh berarti bukan warga Bukan. Kaliwadas. Kesininya Iya, naik ini apa? kuli.
Oh, ke sini ya naik apa, Ibu? Naik mobil. Oh, bareng-bareng gitu Iya, ke sini. mobil bak, Oh. mobil bawang. Oh, berarti di sini hanya untuk ngambil. Iya, ngambil. Oh, berarti kalau panen doang. Iya. Berapa kali misalnya kayak Ya, intensitasnya? kali juragane beli ya di perintah ya angkat. Ya, juragane ora tuku ya beli mangkat. Udah berapa lama, Bu, kerja jadi ini? Ya kerja kayak ya menjak kiye lah. Pokoknya kan juragan mangkat, juragan anak bawangnya betul. Kalau gini biasanya penghasilannya berapa, Bu? Penghasilannya setengah hari seket. Samping tersedianya berbagai fasilitas publik yang memadai, Desa Kaliwadas tetap masih perlu berbenah untuk dapat memberikan ruang hidup yang lebih baik dan lebih layak bagi setiap warganya, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Bagi anak-anak, fasilitas pendidikan usia dini dan tingkat dasar semestinya menjadi wadah untuk bisa menyalurkan nalurinya untuk dapat bermain dan belajar, menempatkan diri dengan kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itulah, beberapa program yang kami lakukan di bidang pendidikan senantiasa bertujuan untuk memberikan anak-anak sebuah ruang untuk dapat berekspresi dan membangun semangat serta antusiasme bahwa proses pembelajaran adalah hal yang menyenangkan. Metode-metode pengajaran yang memberikan kesan menyenangkan seperti bernyanyi, bermain sambil belajar, membiarkan anak untuk mengungkapkan ekspresinya adalah usaha yang kami lakukan untuk mencapai tujuan itu. Untuk remaja dan orang dewasa, program kami menyasar pada upaya perubahan perilaku, terutama sikap dan tindakan untuk menghadapi persoalan keseharian. Program tersebut misalnya penyuluhan tanggap terhadap hoaks dan penipuan, serta program konseling terhadap pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Dalam pelaksanaan program kerja, kami selalu berupaya untuk melakukan survei dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan atau pihak yang paham dengan kondisi dan permasalahan di Desa Kaliwadas, terutama untuk program-program yang melibatkan administrasi dan penyaluran kebutuhan dana publik. Program tersebut antara lain seperti perencanaan perbaikan rumah tidak layak huni, perencanaan perbaikan drainase, perbaikan septic tank, beserta penyusunan RAB untuk perencanaan tersebut. Kami juga turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa, agar dapat berbaur dengan warga dan menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat Desa Kaliwadas. Masyarakat Kaliwadas terdiri dari sumber daya manusia yang beragam. Namun, terdapat satu masalah terkait sumber daya manusia yang dihadapi oleh desa ini, yaitu persoalan stunting. Setelah survei yang kami lakukan, didapati bahwa lebih dari 50 anak di Desa Kaliwadas terindikasi mengidap stunting, sebuah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang tidak bisa disepelekan dampaknya. Permasalahan stunting perlu melibatkan segala pihak, termasuk remaja sebagai penerus generasi masa depan. Bersama dengan kader kesehatan Desa Kaliwadas, kami membentuk Posyandu Remaja sebagai wadah bagi remaja untuk bisa terlibat aktif dalam upaya penanganan stunting dan persoalan kesehatan lainnya. Selain stunting, masalah sampah juga menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan sampah di desa menjadi faktor utama mengapa masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Tak luput dari itu, kesadaran warga terkait lingkungan juga dinilai sangat kurang. Kami bersama segenap perangkat desa
kemudian melakukan evaluasi mengenai pengelolaan sampah di Desa Kaliwadas. Evaluasi tersebut membahas soal ketersediaan fasilitas, persebaran dan pemetaan titik-titik sampah yang ada di desa, serta tindak lanjut mengenai hasil evaluasi, yakni penguatan koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak pengelola sampah. Kemudian, kami juga terdorong untuk membuat kreasi paving block dari sampah yang ada di desa sebagai upaya nyata untuk menanggulangi sampah plastik yang kian menumpuk. Dan belum ada tindakan untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut. Harapannya, baik posyandu remaja, penanganan sampah, maupun program-program lain yang telah dilaksanakan, itu semua bisa membawa upaya pembenahan yang berkelanjutan bagi Desa Kaliwadas dan warganya. Saya bersyukur atas kedatangan serta kerja keras dan pengabdian dari adik-adik mahasiswa KKN Undip. Terima kasih atas kegiatan yang telah diselenggarakan. Semoga dapat bermanfaat dan berkelanjutan bagi Desa Kaliwadas. Kaliwadas tersenyum.